Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Awak kami akan menyampaikan hasil diskusi yaitu tentang perumusan masalah etnografi. Kelompok kami yang beranggotakan 10 orang yaitu Karisma Indri Febrianti dengan NPM 003, Esti Stianingrum 005, Putri Nilasari 009, Lisa Indriani 011, Desi Safira 015, Umi Warohmah 022, Serliana Yulianti 046, Muana Sabina 048, Catur Putra Sebekti 044, Alvan Dwi Saputra 206. Akan menjelaskan pengertian tentang etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami budaya, perilaku, dan pengalaman suatu komunitas melalui observasi langsung dan partisipasi. Penelitian ini sering bersifat kualitatif atau secara mendalam. Akan menjelaskan pengertian etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang berfokus pada deskripsi dan analisis kehidupan sosial serta budaya suatu kelompok masyarakat. Metode ini melibatkan pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian untuk memahami perspektif mereka. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah yang jelas dan fokus sangat penting dalam penelitian etnografi. Hal ini membantu peneliti untuk yang pertama menentukan tujuan penelitian. Dengan membahas masalah yang jelas, peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang spesifik. Hal ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada aspek yang tertentu dari fenomena yang sudah diteliti, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan bermanfaat. Yang kedua yaitu memfokuskan pengumpulan data, di mana dalam penelitian etnografi memfokuskan pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya, perilaku, dan interaksi sosial kelompok yang diteliti. Etnografi sendiri bertujuan untuk memahami makna-makna yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan perspektif orang-orang di dalamnya. Baik, yang selanjutnya, membedakan antara isu-isu yang relevan dan tidak. Untuk membedakan antara isu-isu yang relevan dan tidak relevan, perlu dilakukan beberapa langkah analisis yang sistematis. Yang pertama, identifikasi isu, di mana isu adalah perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan. Dan yang kedua itu kriteria yang relevan, memiliki poin yang pertama kepentingan, yang kedua kesesuaian dengan tujuan, dan yang ketiga kemampuan penanganan. Dan yang ketiga jenis isu ada 4 jenis. Yang pertama itu isu universal, yang kedua isu advokasi, dan yang ketiga itu isu selektif, dan yang keempat isu praktis. Dan yang poin yang keempat tahapan isu, di mana tahap origin, pada tahap ini seseorang atau kelompok mengekspresikan perhatiannya pada isu dan memberikan opini. Dan yang poin yang kelima, analisis dan evaluasi, yang dimana yang pertama mengidentifikasi kesenjangan. Identifikasi kesenjangan antara praktek korporat dengan harapan-harapan para stakeholder-nya. Yang kedua, mengamati peristiwa sosial. Mengamati peristiwa sosial yang terjadi sehari-hari yang dapat menimbulkan isu-isu relevan. Dengan demikian, melakukan analisis yang sistematis dan mempertimbangkan kriteria relevan, organisasi dapat membedakan antara isu-isu yang relevan dan tidak relevan. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah dalam perumusan etnografi. Langkah pertama yaitu adalah identifikasi konteks yang berfokus pada pemahaman latar belakang budaya atau komunitas yang akan diteliti. Dalam proses ini, peneliti harus mengamati dan memahami kehidupan sehari-hari, nilai-nilai, norma, sistem sosial, serta keyakinan yang ada dalam budaya atau komunitas yang menjadi subjek penelitian. Identifikasi konteks bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana anggota komunitas berinteraksi satu sama lain dengan lingkungannya.
Peneliti perlu menggali informasi dari berbagai sumber seperti sumber literatur, wawancara, pendahuluan, atau observasi awal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Langkah yang kedua yaitu tentukan fokus. Pilih aspek budaya yang ingin dipilih seperti tradisi, ritual, atau interaksi sosial. Artinya, setelah memilih salah satu aspek tersebut, peneliti diharapkan menjelaskan secara detail mengenai fokus yang dipilih untuk mengarahkan penelitian pada topik yang telah dipilih. Selanjutnya yang ketiga, buat pernyataan penelitian. Rumuskan pernyataan yang spesifik dan relevan dengan konteks. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya yaitu, perumusan masalah dalam etnografi tidak hanya memadukan penelitian tetapi juga memberikan konteks yang lebih luas terhadap budaya yang diteliti. Memanfaatkan sumber-sumber yang relevan akan memperkuat analisis dan pemahaman tentang dinamika sosial. Sekian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.